everyone, ketemu lagi di acara Konspirasi Konten Inspirasi. So, buat teman-teman yang sudah pernah nonton, yang nggak mau ketinggalan lagi informasi-informasi yang menginspirasi di obrolan kita, jadi jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Cie. Like Heeh. and share. Gimana Om? Ketemu lagi kita. Ya, Ya, apa kabar? ya gini-gini lah. Kabar baik. So, masih sibuk motret apa gimana? Motret sih. Sekarang kan sibukan di tempat kerja juga ya. Hmm. Jadi motret pada saat ya nggak kerja. Jadi pada saat hari Minggu atau Sabtu gitu kan. Mhm. Pas libur ya baru bisa. Nggak seperti dulu lah. Dulu kan masih banyak waktu luang bisa kemana-mana ya. Jadi sekarang harus fokus di pekerjaan dulu. Pekerjaan utama dulu. Nah, ngomong-ngomong Om suka motret kan Om hobi motretnya foto budaya Om. Tentu tantangannya kan setahu aku ini foto budaya itu keseringan ada eventnya biasanya bukan weekend ya. Ya, Iya, kebanyakan dari kerja atau hari gimana? kerja biasanya. Itu gimana ngatur waktu? Eh, ya Kak, saya bilang tadi ya kalau dulu, Hmm. dulu itu kan masih ada beberapa waktu luang atau kita bisa, saya sih biasanya kerja sama teman-teman ganti libur istilahnya, Oh, itu karsip. tukar shift kayak sama teman-teman. Jadi ketika sudah tahu ada budaya kapan gitu kan, Mhm. ya jauh-jauh hari sudah kita obrolin sama teman. Itu kan libur ya, aku hari ini nggak masuk gitu kan. Hmm. Ya kayak begitu. Berarti Om selama mungkin setahun itu udah tahu ya kalender budaya itu di mana saja ada gitu, kalau khususnya di Bali. Iya, dulu dulu rajin saya mencatat. Hmm. Jadi kan biasanya kan kalau namanya budaya itu kan setiap 6 bulan terus setahun sekali gitu kan. Iya, iya. Jadi saya catat eh, misalnya purnama kelima, purnama kapat yang paling sering. Mhm. Terus di hari-hari tertentu seperti ya satu-satunya desa yang sudah mengeluarkan yang namanya kalender budaya kan baru Tenganan Pegeringsingan ya. Iya, iya. Jadi dari situ kita bisa lihat tanggal-tanggalnya, kemudian kira-kira yang mana nih yang menarik. Ya saling cari tanggalnya, Hmm. datang ke situ, dasar ada acara budayanya. Nah, kalau ngomong-ngomong fotografi budaya, apa yang membuat Om tertarik gitu untuk memotret budaya? Apa Om cari referensi dulu nih? Maksudnya sejarah apa sih yang ada di budaya ini menarik yang bisa Om ambil gitu? Apa langsung dengar ajakan teman langsung datang gitu? Gimana? Awalnya sih dari keisengan aja ya. Jadi ngikut teman yang memang sudah berkecimpung di foto budaya gitu. Mhm. Ikut ke sana, ikut motret, kemudian ngelihat suasana di situ, lihat tradisi mereka di situ gitu kan. Lama-lama kok saya lebih tertarik untuk lebih mendalam lagi mengetahui tentang budaya itu. Mhm. Kebetulan memang saya juga suka baca buku-buku Budaya. budaya ya, terutama Bali. Mhm. Jadi melihat bagaimana upacara-upacara di Bali, tradisi dan apa namanya budayanya mereka itu kan luar biasa sekali. Hmm. Yang buat saya mungkin Bali masih satu-satunya yang memelihara tradisi itu dibandingkan dengan provinsi yang lain yang saya tahu ya. Mhm. Karena di Bali itu hampir setiap tahun itu ya bukan setiap tahun, hampir tiap bulan Ada. itu ada aja. Yang penting kita ya rajin bertanya sama Hmm. teman-teman yang suka Hmm. motret itu kan. Mhm. Kalau nggak gitu ya kadang-kadang gini, saya kadang-kadang ngelihat foto misalnya di sosial media gitu kan, Ya. bagus gitu. Jadi kebetulan yang upload misalnya teman sendiri ya, saya Iya. tanya ini di mana, kapan gitu kan. Jadi saya lingkari oke tahun depan nih saya Oh, mau. berarti Om nunggu nih, misalnya udah lewat, oh berarti tahun depan Iya kita bakal ambil itu. betul. Kadang-kadang kan memang yang namanya foto budaya kita harus punya resources sebenarnya, harus punya apa istilah itu delik sandi lah ya. Jadi orang yang bisa memberikan kita Informasi. informasi. Karena emang tidak gampang. Ketika saya sudah menyelami di foto budaya itu merasakan bahwa kita sebagai seorang fotografer gitu ya, Hmm. kan kita bukan tamu yang diundang khusus oleh desa itu Ya, ya, untuk ya. datang mendokumentasikan kan. Jadi kita datang ke situ banyak alasan lah kayak saya sendiri pingin punya fotonya, pingin tahu budayanya, kemudian sekalian juga mencari teman di situ Mhm. dan
ya mendengarkan cerita-cerita dari entah itu yang saya temukan pemangkunya kah, pecalangnya kah. Jadi apa sih upacara ini, maknanya apa, untuk apa. Hmm, Jadi biasanya saya di situ dapat informasi untuk apa, kemudian ciri khasnya itu apa, tarian hmm, ini, atau misalnya bebantenan ini ciri khasnya apa. ya, Terus setiap tahun kah, atau setiap 6 bulan sekali kah, atau 5 tahun sekali, itu kan bervariasi kan. bervariasi. Jadi dengan cara kita harus memang apa namanya, melakukan komunikasi dengan orang-orang lokal setempat, itu sangat jauh berguna buat kita nantinya mendapatkan informasi-informasi tentang budaya. Karena dari satu desa tidak hanya satu budaya, bisa banyak di situ. Oh. Nah, untuk pertama kali saya pernah motret sama Om nih, Nah, Mutro Budaya. Pertama kali itu malah saya, terpukau nih sama tempatnya, maksud sama adat yang ada, dan hampir lupa motret. Jadinya karena terpana dengan terpana, "Wih, suasana ya. seperti kayak gini loh adatnya di Iya, sini." Wah, Om merasakan sendiri apa beda? iya sama. Mmm, Jadi awal-awalnya ke situ kan, ketika datang gitu kan, iya ngelihat iya. kemeriahan suasana di sebuah pura gitu kan. Mhm, Awalnya motret motret motret, dan itu ketika kita ada jeda, kemudian menikmati suasana di sana, melihat masyarakat di situ, ada rasa kebanggaan tersendiri. Luar biasa nih Bali. iya iya. Luar biasa nih mereka bisa mempertahankan budayanya seperti ini. Makanya itulah yang membuat saya tertarik. Dari motret budaya ini akhirnya saya sering ke pelosok-pelosok di Bali. Dulunya kan nggak tahu tuh, ternyata oh di Oh, desa keliling ini ya, ternyata seperti ini. Ya kita kadang-kadang kan medannya nggak nggak gampang gampang, iya juga iya. dicari. Nah Kadang-kadang itu bisa challenge. challenge banget, bener. Iya iya. Apalagi beberapa tempat itu kan acaranya malam-malam. Oke, Malam gitu kan, kayak Sangyang Dadari misalnya. iya iya, Sangyang Jaran itu kan yang benar-benar memang ada karena ritualnya. tradisi ritual itu sendiri. Mmm, Itu kita bisa pulang jam 12 malam, jam 1 malam, gelap gulita di jalan. wow, challenge ya. Hujan-hujanan, jalannya juga nggak hormik-hormik semua gitu. Iya. Iya, Ada situasi kayak gini Om, misalkan anggaplah, budaya itu memang, menjadi sasaran banyak fotografer kan gitu ya. Kayak saya pernah ngelihat, anggaplah di Tenganan tuh, fotografer kan bisa banyak. iya, Itu ngambil momen juga tantangan kan, betul. maksudnya nggak mungkin kita, pasti bocor sana sini. Iya. Itu gimana cara Om biasanya? Kalau Tenganan itu emang unik ya. Heeh, Jadi kalau yang saya sudah biasa di situ, biasanya di saat Perang Pandan, oke, yang di bulan Juni. iya. Itu pasti fotografer tidak hanya dari Bali, hampir dari seluruh Indonesia mungkin ya, yang Iya suka iya. moto, termasuk juga dari luar negeri datang. Itu challenge-nya memang luar biasa. Jadi itu acara mulainya kan antara jam 12 jam 1 siang. Panggung lagi. Mmm, Jadi kita rebutan mencari posisi di panggung gitu kan. iya, Jadi ya kadang-kadang memang kita harus istilahnya belajar ikhlas lah. mmm, Kita nggak akan mungkin mendapatkan momen itu semua. mmm, Tapi tidak bisa juga kita memotret itu sekali. mmm, Karena kalau semakin kita datang di acara yang sama setiap tahun misalnya, kalau ada mhm, kesempatan, itu akan ngerubah cara kita untuk menempatkan posisi kita di mana, apa yang mau diambil. Tapi oke, untuk yang pertama kali mungkin, karena kan kadang-kadang seperti kita lapar, mhm, ketika dapat makanan, kita makannya pasti langsung banyak, gitu kan. ya, Tapi ketika kita setengah lapar, ketika melihat makanan mungkin kita bisa memilih tunggu dulu, iya, apa yang mau diambil gitu kan. Saya aja kan kayak Tenganan hampir 2 tahun. oh, Hampir 2 tahun, itu pun belum semuanya bisa saya, ambil gambar. abadikan Oh, iya, momen-momen budaya situ kan saking banyaknya, oke. saking banyaknya ya. Nah, ngomong-ngomong ini nih, apa, fotografi budaya yang berkembang kan sudah banyak nih media sosial. Iya, Eee, ada ini juga kayaknya, apa, problem di masyarakat, bilang itu foto budaya itu antara kita eksploitasi budaya atau apresiasi budaya itu sendiri. iya. Kalau dari sisi fotografinya Om Gun sendiri, menurut Om, Iya, kembali ke diri kita masing-masing ya. mhm, Jadi yang disebut dengan eksploitasi itu mungkin di fotografi dulu ini ya, mhm, ketika kita, membuat sebuah settingan tentang mmm, sebuah budaya, acara budaya gitu ya, mmm, yang seharusnya kalau kita mau membuat hal seperti itu mungkin mungkin bisa aja gitu. iya iya,
Jadi pakem-pakemnya juga Harus harus sesuai. Oh, sesuai. Kemudian izin dari yang mempunyai budaya budaya itu itu, sendiri. ya apalagi Hmm. yang khusus ya, itu kan tidak gampang. Mhm. Karena ada beberapa, misalnya Sayang Dedari lah kita ngomong, itu Mhm. sangat sakral sekali kan. Iya, iya. Itu nggak bisa kita setting, itu nggak bisa kita buat eh, mirip-mirip Mirip-mirip. atau sama seperti itu nggak bisa Iya. kayak begitu. Nah, kalau misalnya tentang kalau di Bali yang saya lihat sering kan legong, yang paling sering itu Iya, iya. teman-teman bikin gitu kan ya. Di Buat set. saya sih nggak masalah. Yang penting Hmm. kayak tadi itu Sesuai pakemnya. sesuai pakem, kemudian memang tradisinya seperti itu. Jadi tidak dibuat-buat yang seolah-olah ada, padahal itu nggak pernah ada gitu loh. Oh. Jadi dia ingin mengelaborate sah-sah saja, tapi pakem-pakem itu sendiri memang harus dijaga. Karena kan tradisi-tradisi seperti itu kan leluhur-leluhur kita sangat luar biasa itu. Kita harus menjaga juga hasil karya mereka. Tidak boleh kita sembarangan. Mungkin agar fotonya budaya itu tidak kehilangan maknanya ya kan, dari Betul. sisi Tidak tradisi, tidak kehilangan taksunya lah. taksunya ya. Tetap itu artinya kita pertimbangkan juga wajar dan tidak wajarnya di situ. Menurut saya ya. Terus sejauh ini Om, ada nggak pengalaman unik selama motret budaya? Ya cerita kayak Om tadi itu harus datang tengah malam atau bahkan jauh sampai begadang besok paginya baru dapat momen gitu. Iya, salah satunya ya waktu kita motret di Desa Asa. Oke. Jadi di situ kan acaranya sebenarnya mulainya sudah dari jam 4 pagi. Ada fotonya boleh. Jam 4 pagi, cuman ya kita kan nggak mungkin moto jam 4 pagi ya. Iya, iya. Karena itu masih gelap. Jadi saya udah subuh-subuh udah ke situ. Nih kayak begini nih. Ini sebenarnya dari jam 4 pagi, jadi nenek-nenek tua gitu kan. Ya. Mereka mempersiapkan diri dari subuh banget. Mereka berdandan seperti ini. Kebayang dong deh mereka make up dari jam berapa itu nenek-nenek. Iya, saya berbicara sama beberapa dari nenek-nenek ini, mereka dari jam 2 sudah mempersiapkan diri. Karena jam 4 mereka sudah kumpul di pura. Jadi ada istilahnya upacaranya dulu. Nah, nanti setelah yang tua ini ada yang muda-muda juga. Ini Sama. berarti Om ambil setelah upacara apa? Ini sedang mau menari. Jadi ini sudah mulai agak terang. Jadi jam setengah 6, jam 6. Jadi mereka bersiap-siap untuk menari. Oke. Ya. Menarik ya. Ya, ini salah satu yang saya suka karena ini Balinya tuh tidak diseragamkan. Jadi mereka menggunakan kain yang berwarna-warni. Kemudian orang-orang tuanya yang masih betul-betul peduli dan merasa kalau saya ngayah itu kan artinya ngayah tuh mempersiapkan dirinya dia untuk ikut di dalam proses upacara itu memang luar biasa sekali. Ini ceritanya nenek-nenek ini dalam rangka apa? Ini namanya acara apa? Usabe Desa di Desa Asa. Nenek-nenek ini kalau nggak salah beliau ini adalah istri-istri dari petinggi-petinggi desa yang ada di sana. Itu setiap tahun ya, Usabe? Setiap tahun. Setiap tahun. Terus kan mungkin di sana nggak Om sendiri berarti ngambil, kan ada juga teman, apa sendiri? Kebetulan acara ini kan belum banyak orang yang tahu. Oh, masih private. Ya, jadi bukan private sih. Belum banyak artinya orang yang informasinya belum menyebar kemana-mana. Jadi paling banyak kita pernah moto di situ 10 sampai 20 orang lah. Tanggapan dari warga di sana apa, Om? Tanggapannya? Ya, mereka juga mereka kan bukan apa ya, bukan seorang model gitu ya. Dipotret gitu, wartawan gitu. Ya, tapi mereka sebenarnya sudah pernah dipotret. Dari kalau kita ngelihat buku-buku Bali yang lama ya, 1930, 45 itu ada foto-foto seperti yang dipotret oleh orang Belanda. Buat mereka itu sih apa ya? Yang penting kalau kita motret itu izin lah, kalau kita misalnya mau motret secara potret tuh kan, atau kita mengikuti aturan. Kayak di sini misalnya, ini kan kita nggak boleh sembarangan memotong, orang lagi nari atau nyebrang dan sebagainya. Jadi ada etika. Nah di situ Om harus bertanya dulu apa sudah feeling aja, maksudnya, oh
kayaknya nggak boleh, ya udah nggak boleh, atau Om bertanya, "Boleh nggak saya foto dari Ya, depan?" Atau gimana? jadi kebiasaan saya biasanya ketika Mhm, saya ya sampai di sana, iya. saya akan berbicara entah dengan pecalang yang saya temui, atau Oh, pemangku di situ, atau masyarakat mmm, yang bisa saya ajak berbicara. Jadi, di mana saya boleh berdiri, oh, kemana saya, bisa misalnya mau ngambil foto gitu kan, iya boleh iya, nggak ke sana? Karena ada beberapa tempat memang tidak boleh sembarangan orang bisa masuk. masuk ya. Jadi dari situ saya dapat informasi bahwa, "Pak, nanti kalau motret jangan ke sana, Pak. Jangan jangan orang lagi menari atau lagi, melakukan ritual itu kan, Mmm, jangan terlalu mengganggu sehingga, apa namanya, mereka-mereka yang melakukan ritual itu terganggu." mmm, Nah, saya dengan beberapa teman-teman mengikuti itu gitu loh. mmm, Nah, tapi sekarang kan semenjak mulai budaya Bali itu, terkenal, setelah sebelum Covid dan setelah Covid kan banyak mulai orang-orang luar juga datang, datang, yang dibawa oleh teman-teman kita dari Bali juga gitu kan. mmm, Kadang-kadang mereka tidak diinformasikan ketika mereka datang ke sana. jadi agak kurang etika apa gimana? Ya agak kurang, jadi kadang-kadang itu menjadi sebuah masalah juga buat kita yang di Bali. Iya, Karena kan akhirnya ya kita pernah punya pengalaman lah, gara-gara itu mmm. satu desa melarang fotografer datang untuk memotret ketika mereka punya ritual. Oh, ada kayak gitu ya? Ada, Merasa risih berarti apa gimana? merasa terganggu. Oh, Masa terganggu begitu banyaknya fotografer datang gitu kan. mmm, Nah itulah makanya saya kadang-kadang sama teman-teman bilang, "Oke, nggak masalah kamu ngajak teman, yang penting ikuti aturan, pakai pakaian adat," iya gitu kan. Terus di sana ada Dana Punil, ya iya, cobalah dihimbau mereka juga berdana Punil di situ gitu kan. mmm, Terus ingat apa yang boleh, apa yang tidak boleh di sini. Jadi ketika mereka istilahnya mengganggu begitu ya ditegur. Jadi ini mmm, buat buat kita kita semua, bukan hanya untuk orang Balinya saja, mmm, tapi buat kita semua. Apalagi ya terus terang saja kadang-kadang kan mereka kayak misalnya ada orang yang menjual trip budaya gitu kan. mmm, Let's say seperti itulah. Kadang-kadang kan si fotografer merasa saya sudah bayar loh, bayar ya, gitu kan. akses harusnya dapat privasi Akses apa privasi dan heeh, apapun yang saya lakukan boleh gitu iya, kan. Mungkin di tempat lain mungkin mungkin, seperti itu. Di Bali nggak bisa. iya, Tetap aturan itu kita ikutin. harus ada norma-norma yang diikutin kan gitu. Betul, betul. So, yang sering tak lihat sih memang kalau momen budaya yang banyak apa fotografer luar itu biasanya antara tenganan sama bulan Maret itu yang melasti kan, melasti, Ya menjelang Nyepi. Nyepi Ya, biasanya kan banyak tuh di pantai udah ya, berjejer dah. Saya pun kadang melihat, ini fotografer ya kalau dia ujug-ujug foto dari depan udah pasti nih bukan orang Bali kayaknya nih, ya frontal nggak lah. frontal pastinya. Saya kayak, Ya. eee, apa namanya, pemahaman tentang posisi apa, ketika kita pas memotret budaya itu di mana gitu. Menurut Om tuh, apa namanya, eee, informasi seperti itu kita bisa edukasi di mana gitu, misalnya kalau, dari sosial media kah atau langsung dari direct ke teman-teman agent yang apa yang teman-teman yang membawa open trip itu? Iya, kalau saya sih ngelihat fotografer tuh memang egois ya, Mmm, ingin mendapatkan foto yang terbaik, mmm, pasti itu, pasti. ya kan? Ya kita sendiri juga kadang-kadang melakukan hal yang seperti itu gitu kan. Ya. Ya saling mengingatkan sebenarnya sih, Oh, saling mengingatkan, kemudian, kita tahu misalnya hitunglah di Melasti gitu kan, itu kan open area di pinggir pantai kah, di danau kah, iya atau di mana yang memang luas gitu kan. iya, Ya kita juga sebagai sesama fotografer gitu kan, saling pengertian juga. Misalnya, "Yuk kita moto dari sisi sini semua," jadi biar nggak ada bocor, kalau kita memang tidak mau oh, ya 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 ada ya. kebocoran di Iya situ iya, gitu betul kan. betul. Jadi kadang-kadang kan keegoan daripada si fotografer ingin mendapatkan momen Beda, yang berbeda, jadi dia sendiri di situ akhirnya membocorkan teman-teman yang lain. iya iya. Kadang-kadang terjadi konflik juga di situ, kan nggak enak banget gitu kan. Itu pertama. Yang kedua, kita sudah sering kita bicarakan bahwa itu orang melakukan sebuah ritual Mmm, dan kita adalah tamu yang tidak diundang gitu mmm, kan. Jadi ketika mereka melakukan sebuah ritual ya kita kan nggak boleh ujuk-ujuk langsung deket, udah itu dari depannya frontal seperti gitu kan, apalagi orang lagi sembahyang. mmm, Itu kan saya rasa semua agama juga merasa tidak nyaman kalau misalnya iya kita iya. mengganggu mereka ketika melakukan
sebuah ritual budayanya. ritual atau ketika mereka sembahyang. Ya Hmm. kita harus tahu diri lah, misalnya dari samping atau jangan terlalu dekat, Hmm. seperti itu. Kayak sekarang kan informasi budaya itu sudah banyak ya di media sosial juga Sudah, banyak informasinya. Nah, bahkan sudah dijual-jual jadi paket. iya. Menurut Om Gun nih, apa eh, menanggapi ini tanggapan apa efek positif apa menurut malah as fotografer jadi kurang menarik jadinya karena semua orang sudah punya fotonya gitu. Kalau dilihat dari segi positif ya, Nah, saya rasa dengan banyaknya fotografer tidak hanya dari Bali ya, dari luar, ya. jadinya budaya itu sendiri diperkenalkan lagi keluar bahwa masih ada loh budaya-budaya seperti ini gitu kan. Kalau orang-orang luar, apalagi misalnya mereka juga seorang penulis, itu sangat bagus Hmm. buat desa itu sendiri dan juga buat Bali. Jadi Hmm. orang bisa lebih mengenal Hmm. ininya. Ya negatifnya ya gitu, jadi masif. Jadi masif ya. Jadi banyak orang yang punya foto seperti itu. Hmm. Nggak masalah sih, sah-sah saja gitu kan. Karena kan masing-masing orang punya apa ya, tujuan beda-beda ya. Iya. Ada orang yang ingin punya foto hanya cuman biar saya punya. Ya. Ada orang yang untuk lomba Ah, atau dijual ah, atau dipamerkan macam-macam lah gitu iya, kan. iya. Ya saya rasa sah-sah saja sepanjang mereka memang mendapatkan foto itu dengan etikanya yang baik. Oke. Menurut saya ini. Terus penggunaan gear sendiri Om, selama foto budaya apa ada aturan nggak kita tidak boleh menggunakan flash, terus jarak jarak kita memotret, apa tergantung dari situasi momen di lapangan? Di awal-awal ya, Mhm. tidak ada yang tertulis sih. Ah, Tapi kita memang seperti bilang tadi, ada etikanya. oke. Itu kan kita nggak boleh terlalu mendekat Ah, sehingga orang yang melakukan ritual itu merasa tidak nyaman, nyaman. gitu Lebih kan? lebih menjaga intensnya Ya, ke apalagi misalnya pakai flash sih dulu nggak pernah dilarang juga. Tapi oh, ketika mulai mengganggu gitu kan, iya, iya. ya akhirnya ya udah sama kayak pemakaian drone gitu kan. Iya, Dulu kan ada tempat memang tidak melarang lah boleh naik boleh drone, ya. tapi ketika dianggap sudah mulai mengganggu jadi ada aturan. Nah, sekarang kan Hmm. ada aturan tertulis. Kalau nggak tertulis, Iya, ada beberapa tempat nih sekarang, kadang-kadang iya. ketika kita bawa kamera gitu, ada pecalang di depan Sudah nanya nanyain ya. kita dari mana, kemudian mau ngapain, Hmm. terus dia kasih tahu ini nggak boleh, jangan ngambil ini, jangan pakai drone, seperti Hmm. itu. Sekarang di beberapa tempat sudah Sudah mulai. mulai kesadaran Ya, dari teman. bahkan salah satu yang sudah saya rasa itu positif banget ya, Hmm? yang di Pengerebongan. Oh ya, di Itu kan 2 Kasiman. hari tuh. Ya, Jadi hari pertama yang pasang penjor, ya, kemudian hari kedua yang ritualnya itu. ya. Jadi kita sebagai fotografer daftar. Oh ada. Ya. Oh, Jadi nanti kita dikasih badge oh ya. sebagai Tanda fotografer. pengenalnya. Ya, dari tanda pengenal kita di apa kayak model apa namanya itu? Registrasi gitulah. Ya. Bayar Om? Enggak. Bayar 100.000. Oh, buat retribusinya di situ. Retribusi. Itu bagus. Ya, Artinya gini, secara setuju, setuju. ekonomi untuk desa Desa ya, itu ada membangun pemasukan. Terus si fotografer ini tersaring. tersaring. Dia berarti dikasih tempat untuk spot fotonya. Tidak spesial sih, tidak Oh, VVIP begitu. Tapi oh. ketika dia memakai badge itu, Hmm. pengalaman saya nih, ketika kita memakai itu, sepertinya ada lebih keleluasaan kita sebagai fotografer untuk memotret. Oke. Jadi tidak seperti dulu. Dulu kan kita rebutan, saling Oke. dorong gitu kan. Ah, Sekarang ada keleluasaan. Tetap etika itu juga jalan, mana boleh, mana tidak boleh gitu kan. hmm. Tapi lebih bagus. Dan Hmm. saya juga mengharapkan kalau desa-desa lain bisa melakukan hal seperti itu. Ya, Jadi pengelolaannya yang betul. Ya artinya kita sebagai fotografer ya namanya dana punya itu nyumbang ya, secara sukarela ya, gitu kan. ya. Ya kita bawa gear harganya mahal-mahal gitu, masa untuk Hmm. nyumbang 20.000, 60.000 nggak bisa Ya. itu. Karena apa? Tujuannya adalah ketika itu ini kan simbiosis mutualisme nih. Iya betul. Si desa sendiri merasa, oh bagus nih, Hmm. ada fotografer, videografer dan kita Hmm. juga dapat tambahan. Hmm. Paling tidak uang yang kita sumbangkan bisa dibelikan mineral water untuk si penari, misalnya kita Ya, motor rejang ya, nih, ya. atau si yang main gamelan. Semudah itulah kita berpikir. Iya, iya. Nggak mungkin kita kalau membantu membangun pura misalnya, nggak mungkin. Tapi sekecil itu, tapi itu akan diapresiasi sama Iya. desa
dan masyarakat di sana, dan itu sering kita rasakan, Hmm, malah mereka lebih welcome. iya iya iya. Iya, Jadi sebagai sumber pemasukan juga untuk betul. tempatnya sendiri. Om Gun punya tips and trick Kak selama motret budaya buat teman-teman yang mau belajar moto budaya. Kan nggak gampang ya moto budaya juga, ya harus nunggu momen kapan Betul. momennya datang. Kalau lewat ya ngulang tahun depan seperti itu. Saya sih tip and triknya, kalau tipsnya sih, ya satu, mungkin dengan membaca. Hmm, Sebelum kita menuju ke suatu tempat, lebih banyak membaca kalau literatur. ya literaturnya lah. Ini misalnya kayak Tenganan misalnya, Hmm, apa aja nih hmm, upacaranya ini, baca. Jadi secara tidak langsung kita kan bisa membayangkan nih ketika kita di sana, apa nih yang mau saya ambil. nah, Itu. Kedua, perbanyaklah berteman dengan teman-teman fotografer yang biasa ya, melakukan apa namanya, perjalanan untuk memotret budaya. hmm, Jadi dari mereka juga kita akan banyak juga dapat, apalagi mereka sudah sering ke sana, sedangkan kita baru pertama kali ke sana, bisa kita tahu hmm, posisinya di mana kita harus harus ini, apa yang akan terjadi nanti. Misalnya ketika ada tarian lah, anggap seperti itu. hmm, Ini tariannya akan menghadap kemana nih? Terus kemudian mereka akan ngapain? Jadi ada pengetahuan buat kita. Kemudian kita juga tahu jam berapa kita harus di situ. hmm. Parkirnya bagaimana? Jauh nggak? Deket Ya, nggak? Gitu ya, kan? ya. Ya kan? Akses. Akses, kemudian ada dagang nggak di situ? Kalau enggak ya kita mempersiapkan diri, bawalah bekal Bekal. apa gitu kan. Udah kayak mau berangkat perang harus semuanya Iya. persiapkan. Kalau saya sih sebenarnya masalah ya komunikasi sama temen. Karena kadang-kadang eh, kalau kita tidak bertanya, teman tidak akan mungkin menyebarkan informasi Hmm, ke kita gitu loh. Jadi jangan berharap misalnya di media sosial itu kan. dipublish. Misalnya gini, ketika kita nge-publish foto budaya gitu kan, mungkin teman-teman belum punya itu. Heeh, Dia akan bertanya itu normal, ah, ini apa-apa gitu kan. iya iya, Ya kan, tapi ya di situ kalau mereka rajin kemudian mau bertanya, kayaknya teman-teman nggak begitu pelit-pelit amat sih dengan informasi seperti itu. Yang penting kan bagaimana kita eh, memperlakukan diri kita dan memperlakukan orang lain sama. hmm, Jadi istilahnya gini, misalnya Jaya nih iya punya informasi budaya, saya tanya Jay, besok ada bulan depan di mana nih? Ya, Jay ngasih saya informasi gitu kan. iya, Kemudian suatu saat saya punya informasi nih. tukar informasi lah kita Nah, gitu. saya nggak ngasih tahu gitu kan. Nah, Ya kan? iya Kan hasilnya capek kan? iya, Ya, gitu. mangkel ya. Mangkel lah gitu kan. Jadi mendingan ya udah, kalau ada informasi ini, ada informasi budaya, ada ini gini gitu kan. Karena prinsip saya gini, kita pun kalau merasa pelit dengan informasi gitu kan, rugi-rugi juga, Hmm, ya kan? Pun kalau kita terlalu baik dengan informasi, pikir positif sajalah. Walaupun kita ngasih informasi, belum tentu dia akan datang ke sana iya, memotret karena kesibukannya dia misalnya, ya kan? Kadang-kadang kan yang namanya budaya kita di Bali itu hampir bersamaan dengan upacara acara yang yang ada di lain, desa kita, iya, ya kan? Di desa kita kita juga punya upacara. mhm. Di situ ada bersamaan lagi. Mungkin juga kita kan nggak bisa ke sana. Apa apa ada di pikiran misalkan, Om pernah terpikir kayak gini nggak, kalau Om masih ngasih informasi, entar malah tempatnya itu malah rame terus kayak tadi bilang desanya nggak nyaman, merasa bersalah kitanya ngasih informasi kayak itu. Ada perasaan seperti itu, Hmm, ada. Makanya kadang-kadang kan istilahnya gimana ya? Ketika kita mulai mengkerucutkan, kita punya teman, akhirnya ada kita nah, punya tim lah. Apa ya, tim? Bukan tim sih, apa sih? lebih mengenal orang yang mau dikasih informasi dulu Iya, seperti apaan jadi gitu. kita kayak begini, kita kasih Iya tahu, iya besok nih ada upacara di sini, tapi ini loh, kita nggak boleh sembarangan gini. Kita iya, kasih tahu mereka seperti oke, itu. ada guide, kayak rules-nya yang di tempat Rules-nya yang itu harus kita kita tahu kita ya. ikutin. Oke, Iya. menarik menarik menarik. Iya, kadang-kadang kan banyak orang-orang yang tidak mengerti gitu kan. Ya, Datang ke situ ujug-ujug gitu, tidak minta permisi, tidak iya apa, iya iya. motret-motret udah itu pergi gitu kan. Itu buat saya tuh nggak sopan, karena kita kan mengambil sesuatu di situ, Iya, ya kan. Akan lebih baik datang ya izin dulu lah, ada pecalang di situ, ada pemangku, ngobrol lah. mmm, Ketika pulangnya pamitan gitu loh, bukan wah pergi-pergi kayak gitu. Kadang-kadang saya ngeliat teman-teman kayak gitu, mmm, ini kok nggak tahu sopan santun ya gitu loh, nggak enak banget. Sama kayak kayak dia datang ke rumah kita gitu.
datang nggak bilang-bilang gitu, Iya. tiba-tiba pergi nggak bilang-bilang gitu kan. Oke. Kan nggak bagus banget. Ya, kita belajar untuk mendewasakan diri kita, eee, menekan ego kita di hal-hal seperti itu. Iya. Berarti di foto budaya itu lebih kita belajar etika di lapangan seperti motret momen budaya itu bagaimana memposisikan diri Betul. terhadap budaya yang ada gitu ya, Menghargai menghargai. teman, hargai orang lain juga Iya. gitu kan. Belajar sabar lagi nunggu waktu, Betul, akses juga nggak betul. gampang seperti itu. Kadang-kadang begini, di lapangan kadang saya sering sekali juga menemukan, misalnya nih, di suatu desa gitu kan dia punya sebuah pagelaran, eee, tari lah, anggaplah yang biasa kita juga foto itu adalah wayang wong yang di Mas. Oh, iya 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 iya. Itu kan juga banyak anak kecil yang nonton, Oh, iya. ya kan. Heeh. Nah, kita sebagai fotografer kadang-kadang kan nggak peduli. Iya. Udah fokus sama momen yang mau Betul, diambil. betul. Heeh. Jadi itu yang saya maksudkan. Jadi Iya iya. sekali-sekali cobalah mendewasakan diri. Ini Mmm. ada orang yang nonton juga gitu kan. Mmm. Ya kan, kita hargai juga mereka nonton. Iya. Kalau merasa mereka Tidak terganggu, menghalangi mereka. iya kita pindahlah atau kita kemana gitu kan. Mmm. Sama juga ketika ada teman-teman kita fotografer juga motret gitu kan, Mhm. yang kita juga hargai mereka juga. Mmm. Jadi kalau merasa kita membocorkan frame-nya Frame-nya dia dia. gitu kan, ya udah kita pinggir sebentar atau gimana lah. Mmm. Nah, makanya itu di Bali saya sukanya gitu. Jadi ketika kita motret budaya kan kita semua harus berpakaian adat. Iya, Nggak ada yang nggak bercelana mungkin. gitu kan. Jadi bocor-bocor itu masih toleran. Toleransi. Masih ada toleran di situ. Paling gear-nya aja kelihatan sama lensa. Iya, jadi istilahnya dibandingkan misalnya dia pakai singlet, pakai celana kan Nggak toleransi. jelek banget kita ngeliat di frame gitu loh. Saya sih mensyukuri itu. Jadi melihat daripada bagaimana kita sebagai orang Bali kemudian kita memperkenalkan ke teman-teman fotografer gitu kan. Mmm. Ikut moto budaya, ayo. Mmm. Tapi harus pakai pakaian adat ya. Mmm. Ikutin peraturan di sini ya gitu. Mmm. Kayak begitu. Jadi selama ini sih saya membawa teman-teman ataupun klien yang saya bawa, ya kebetulan mereka mau menurut. Oke. Jadi selama ini belum ada masalah saya Belum di ada masalah. lapangan. Belum ada, mudah-mudahan sih tidak pernah ada masalah. Jadi saya sendiri juga ingin menjaga Bali dan juga ingin menjaga teman-teman fotografer. Jangan sampai gara-gara saya, teman-teman Mmm. fotografer yang lain dilarang masuk ke situ. Oke. Jadi saya jaga itu. Jadi sama-sama menjaga antara, eee, keadaan situasi di lapangan Iya, tentang budaya sendiri dengan, sikap dari teman-teman fotografer betul. sendiri. Menarik, Om. Kita nggak kerasa nih lumayan Ya percakapannya. lumayan. Terus, kalau teman-teman pengen nih belajar fotografi budaya sama Om Gun ceritanya nih, boleh Om kepoin nih sosial medianya Om di mana Om? Ya saya di Instagram Yan Gunayasa, Yan Gunayasa, jangan lupa di-follow teman-teman. Facebook juga Yan Gunayasa. Yan Gunayasa. Aktifnya di Facebook, Instagram, apa Dua, TikTok malah joget-joget gitu? enggak, kalau TikTok saya malah lebih banyak video-video tentang budaya juga di situ. Oke. Saya sih orangnya nggak suka joget-joget, soalnya kalau saya bisa joget-joget, Siapa mungkin dia tahu jangan joget. ternyata TikTok punya gitu. Nah, so teman-teman kalau pengen tahu foto-foto budayanya Om Gun, kan banyak sosial media di Instagram mereka Ya, foto-fotonya banyak. Jadi kalau mau nanya juga bisa japri langsung di sosial media Om Gun di Yan Gunayasa. Yan Gunayasa. Ya, DM beliau boleh. Nanti kalau nanya tempat budaya di mana ada momen budaya boleh sama beliau. Siapa tahu dalam waktu dekat juga ada mungkin ya Om ya. Ada. Ya. Besok kan bulan Maret besok Oh banyak pasti ya. Melasti udah itu beberapa budaya di Karangasem yang unik yang juga belum banyak yang Nah, mengeksplor. nah, beliau juga orang Karangasem asli jadi lebih tahu banyak tentang budaya di Nggak terlalu Karangasem. banyak sih. Masih banyak harus belajar. Oke, so jangan lupa tonton terus podcast kita. Ini boleh ngopi nih? Oh boleh silakan ngopi dulu. Kopinya dingin. Kita ngopi dulu. Lupa dari tadi ya. Lupa nah. Oke guys, jangan lupa tonton terus podcast konspirasi, konten inspirasi. Jangan lupa subscribe, like, comment, share channel ini. See you next. Bye.